Kalau kekurangan segala-galanya menjadi negara yang kokoh, tentrem, gemah ripah, Ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semboyannya dalam nyanyian kan. Dulu kan ada nyanyian dari Sabang sampai Merauke, menjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dulu tuh belum banyak profesor doktor, belum banyak sarjana, tapi pulau yang jumlahnya 17.000 kepulauan melintang di halustiwa. Bahasanya 625 bahasa, semuanya ingin bersatu menjadi satu Indonesia. Tapi kenapa sekarang yang banyak profesor, doktor, banyak sarjana yang sudah bersatu pengen memisah daripada Indonesia? Sedih kan? Kenapa? Hatinya belum terusik. Padahal Pancasila dasar negara itu adalah produk orang Islam. Makanya yang digembur-gembur sekarang 4 pilar itu Pak ya. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagai 45 sebagai landasan konstitusional, Pancasila sebagai landasan ideal, kemudian GBHN sebagai landasan operasional, NKRI yang tidak boleh ditawar-tawar lagi sebagai kesatuan. Saya dulu lagi waktu jadi generasi muda aktif itu ditatar sama Pak Haji. Pak Haji Uki menatarnya itu saja. Saya ingat nih ya Mahmudi, Pancasila itu produk orang Islam. Dari sekian 9 tokoh yang membuat Pancasila itu satu yang non Islam. Tadinya kan ada melaksanakan syariat Islam ya. Dari 7 kata Piagam Jakarta itu 2 kata yang dicoret. Kalau ada melaksanakan syariat Islam, kata Marawis namanya, Indonesia Timur mau memisahkan dari Indonesia, nggak mau. Tapi menghargai Islam itu menghargai 9 dari perwakilan bangsa Indonesia, 1 yang non Islam dihargai sampai dihapus Piagam Jakarta itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya universal, semua bangsa Indonesia harus punya Tuhan. Nah, ditafsirkan oleh orang Islam bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Qul huwallahu ahad bagi kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tadi itu sebagai basis, kemudian sila kedua sebagai sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya akhlakul karimah. Lalu yang ketiga persatuan Indonesia, bentuknya yaitu harus berjamaah. Islam harus berjamaah bersatu. Sila yang keempat itu adalah termasuk caranya musyawarah mufakat. Makanya kalau sistem voting itu sebenarnya itu cara-cara orang Islam. Sebab apa? Yang kalah itu nggak mau menerima kekalahan. Calon lurah, calon bupati, calon gubernur, calonnya ada 3 walaupun sebelumnya siap menerima kekalahan, salaman. Tapi begitu kalah, yang lainnya nggak mau ngajak berantem, nggak mau nanda tanganin, ribut segala macam. Ini bisa terjadi ya dengan dalih ini dan itu. Manusia akan begitu memang, nggak akan puas. Tapi kalau musyawarah mufakat berdasarkan sila kerakyatan, barusan orang itu rasanya ikhlas. Karena musyawarah mufakat itu selesai pada saat itu, nggak ada yang lain-lainnya. Aslinya perwakilan. Dulu kan zaman Orde Baru, Orde Lama ada perwakilan daerah, utusan daerah yang jadi DPR, jadi MPR, nggak perlu dipilih lagi tuh. Cari orang yang profesional, ahli pertanian, ahli geologi, ahli teknologi, ahli pendidikan,
cukup diutus duduk di sana yang ditunjuk dipilih berdasarkan musyawarah. Ini namanya perwakilan. Barang saiki malah tukang cendol jadi DPR, preman jadi DPR, yang diawasi profesor doktor kadung gegati. Ya Pak Haji. Ya kan pelaku birokratnya kok orang pinter-pinter, sementara DPR sebagai legislasi, sebagai pengawasan, SDM-nya kurang. Paling nggak marah-marah DPR-nya gulet timbulnya. Karena memang SDM-nya kurang, timbulnya keberanian. Berani yang ada, ilmuwan yang nggak ada. Ini sekarang ini, siapa yang banyak duit, bisa membayar kepala, suara banyak, jadi perwakilan rakyat. Nah ini DPR, MPR, DR, tukang ember itu hampir sama. Nah, jangan kaget sekarang ini sudah. Nah ini kerakyatan. Lalu ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah tujuan. Tujuannya apa? Ingin menciptakan baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ingin mendapat negara kita yang adil dan makmur dalam keadilan, sehingga menjadi negara yang makmur. Dulu paling ditakuti oleh negara-negara yang lain. Dikenal bahwa Indonesia ini macan Asia. Amerika saja takut kepada Indonesia, Malaysia aja takut. Sekarang Indonesia diberani karena negara-negara kecil. Kenapa? Kalah canggih perangnya. Sebab kapal Indonesia itu belum ditembak saja udah jatuh sendiri. Kapal Gropos. Katanya gitu. Apalagi perangnya. Malaysia itu kapalnya canggih-canggih itu dari Inggris Amerika. Indonesia kapalnya sudah puluhan tahun nggak ditembak bisa jatuh pada. Belum dipakai perang sudah jatuh. Mana mungkin bisa menang perang melawan Malaysia? Wong punya paman Malaysia, paman Sam. Kita mau udah inilah. Jadi perang-perang itu sudah mungkin nggak setuju lah. Ganyang Malaysia itu nggak setuju, akan merusak. Nah, sekarang ini diputar baliknya. Ketuhanan yang Maha Esa malah menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Karena hidup harus berjuang. Berjuang itu artinya beras, baju, dan uang. Karena KUHP itu keluar uang habis perkara sudah. Ketuhanan yang Maha Esa diganti keuangan yang Maha Kuasa. Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab malah sekarang diganti kemanusiaan yang kerdil dan biadab, Mas. Karena moralitas bangsa sudah mulai luntur, keimanan sudah kurang, akhirnya manusia lebih senang ributnya saja. Ayo. Mahasiswa kalau nggak demo, nggak sohor karena nggak disorot. Nah ini, ya, baguslah menyuarakan mewakili rakyat yang lemah mahasiswa, saya setuju. Tapi kalau nimpugi polisi, ngebakar eban, ngebakar rumah, ini apa demon? Tidak berdasar. Persatuan Indonesia malah menjadi perpecahan bangsa Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah sudah tidak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ingin menciptakan baldatun thayyibatun warobun ghafur, malah sebaliknya, baldatun qabihatun waramang ajur, ajur-ajuran sudah. Ngeri. Ya. Oleh karena itu, kembali kepada perjuangan Nabi Ibrahim. Yang keempat, Nabi Ibrahim itu adalah membangun optimisme umat. Umat dibangun supaya semangat berjuang. Kalau kita kembali kepada perjuangan yang bapak yai buyut yang bareng kerpak balung uduk-uduk kita. Sedih. Siapa Ki Wasit, siapa Presiden, siapa Ki Khotib, siapa para pejuang, para pahlawan yang rela mati di tiang gantungan. Mereka itu belum sempat mendapatkan balasan apapun. Tapi mereka rela. Yang kita ini bukan orang yang berjasa, wong makan jasa. Bukan pahlawan, tapi orang yang pahlawan kesiangan malam. Iya. Nah ini sedih kalau kita lihat. Siapa Ki Wasit, siapa Senawawi, sampai rela dikejar-kejar Belanda, nyompok di Pandeglang Gunung apa kan namanya, Pajanat. Itu di sana sampai kena sama Belanda. Sampai ditaleni endase, diseret karo kuda keliling Banten. Sampai keliling Banten, pas sampai ning anyar kan, ning potol endase. Bayangin begitu mempertahankan bangsa dan negara. Akhirnya kan ning Kamasan itu, kuburan badannya di Kamasan, kepalanya di Cilegon. Seolah-olah seperti buat main bola itu. Sekarang itu, wah, ngaku-ngaku doang saya gimana. Nah inilah ibu-ibu, hadirin sekalian. Yang keenam, kehebatan Nabi Ibrahim itu adalah rela berkorban.
apabila itu perintah Allah. Biarpun anaknya sendiri malah dikorbankan. Nabi Ibrahim itu sejak dulu senang berkorban. Sapi, unta, kambing, sampai pernah ngecap, demi Allah ya Allah, seandainya aku punya anak laki-laki, akan saya korban kepentingan di jalan Allah. Nggak terasa dulu zaman Nabi Ibrahim. Itu punya istrinya dua, Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti Sarah punya anak Ishak, Siti Hajar punya anak Ismail. Sudah puluhan tahun, udah 80 tahun itu ucapannya, sudah lupa. Maka lahirlah Ismail dan usia 10 tahun pada tanggal 8 bulan haji Nabi Ibrahim mimpi. Ya. Hai Ibrahim, ingat kamu punya janji akan mengorbankan putramu Ismail. Pagi-pagi tanggal 8 itu Ibrahim mikir-mikir, apa dari Allah, apa dari setan mimpi ini. Belum dilaksanakan itu mimpi. Itulah yang disebut hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Maka pada tanggal 9-nya lagi Nabi Ibrahim mimpi lagi. Hai Ibrahim, sesungguhnya mimpi ini dari Tuhanmu, kamu harus menyembelih Ismail. Langsung Nabi Ibrahim semangat pada hari Arafah itu tanggal 9 itu musyawarah sama istrinya Siti Hajar. Oh Neng Siti Hajar, istriku yang tercinta, bagaimana menurut pendapatmu? Anak satu-satunya Ismail, gawe ini kereneng-reneng, suruh nyembelih tua. Gimana menurut istri? Karena Siti Hajar istri yang paling mendukung perjuangan suaminya, rela biarpun ngeringet kabeh ngetokaken ora apa-apa, terus endah karena ini perintah Allah. Sampai anaknya diserahkan untuk Ismail. Diomong manik, hai Ismail, bapak ini mimpi dan harus kamu disembelih, dikorbankan. Tapi Ismail hebatnya, ya abi ikmal matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan, insyaallah aku akan menjadi orang yang sabar. Nabi Ibrahim wis hari 8, 9, maka tanggal 10 itu disebut hari apa? Hari apa Bu? Tanggal 10 Doorpress An-Nahr, hari Nahar, artinya hari leher yang harus sembelih. Berangkat Nabi Ibrahim. Jadi sebelumnya tuh Nabi Ismail disandangi, disureni, diminyak wanginya mau dibawa. Jangan kaget kalau sekarang ada orang yang mau nyembelih kambing itu dikasih minyak wangi, dikasih kain putih segala macam. Itu adalah tafaulan dari Nabi Ismail yang mau disembelih pada saat itu. Iya, berangkat, pisau sudah diasah yang tajam sedemikian hebatnya, tapi godaan saat itu banyak. Pertama adalah dari kalangan iblis, ngegoda lagi kepada Ibrahim. Hai Ibrahim, jangan kau bunuh anakmu Ibrahim, kasihan, kurang ajar. Jadi berarti tempuk pok. Ya, yang sekarang dijadikan satu tapak tilasnya Nabi Ibrahim itu Jumratul Aqabah. Nggak berhasil ngegoda Nabi Ibrahim, ngegoda lagi kepada istrinya. Hajar, kamu jangan mau anakmu disembelih, suami kamu sudah mulai sinting itu. Jangan Hajar, ay kurang ajar. Tempuk maning. Nah, ya, itu namanya Jumratul Ula. Ya. Orang hasil maning, tekan gimana? Ismail, awas kamu jangan dibodohi. Dulu sejak Nabi Adam sampai sekarang nggak ada orang yang mau menjembelih anaknya. Jangan mau Ismail. Saya kasihan kepadamu Ismail. Kurang ajar, ngambil batu maning, lempar maning. Pak. Jumratul Ula. Nah, Jumratul Wusta. Ya. Nah, ini nampak tilas ini yang diteruskan perjuangannya. Setelah tahu Nabi Ibrahim hebat sungguh-sungguhnya mengenai perintah Allah, Ismail bersedianya disembelih. Orang tua pada saat digolirkan Nabi Ismail, Ibrahim, nawaitu an adbahadil udhiyati minallah ilallah bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sempat malaikat berdoa, ya Allah, Tuhan tolong Ismail supaya ditukar dengan kambing. Malaikat saja nggak setuju sampai mohon kepada Allah.
Lalu Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, itu surat apa kan? Wa fadainahu bidibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Wa fadaina, aku tebus Ismail itu dengan kambing yang besar gibas dari surga. Dan aku jadikan percontohan Ismail itu untuk generasi berikutnya. Hebatnya seorang bapak yang demi korban perintah Allah, dan hebatnya seorang anak yang bersedia patuhnya kepada orang tua biar lehernya dikurbankan. Mandani anu Ismail saiki ya. Lamun diajak disembelih karo bapane ku nurut, anulah ke Ismail senikin. Boro-boro gulu nih harus disembelih zaman seniki mah. Rambutnya bekon cukur ngajak kulet nih wong tua. Ismail saiki malah. Upamane. Ismail sirih harus disembelih jajal tak pasangi kepel sireput. Bapak ini dilawan. Ngelunjake ngaten. Makanya generasi muda saat ini adalah kekurangan pendidikan agama, kekurangan moralitas. Kalau ahlakul karimah, orang pintar mah banyak orang pintar, segala macam ahli politik ini segala macam. Cuman orang bener, orang baiknya ini yang kekurangan. Wong ibu ini ditentang, bapak ini ditentang, nggak ada yang bahasa lemah lembut kan. Nah inilah yang ngeri zaman sekarang ini. Makanya yang dianggap berhasil pendidikan di akhir-akhir ini adalah pendidikan pondok pesantren. Karena apa? Nggak ada tawuran, nggak ada ancam-ancaman, nggak ada narkoba. Dan 24 jam di Al-Mubarak itu dirasakan itu. Mulai jam 4 bangun sampai jam 10 malam itu kegiatan. Masuk kamar, makan, mandi kegiatan. Masuk angin kegiatan. Mana sempat kita mau main segala-galanya. Pada saatnya libur, setelkan TV layar lebar udah disiapkan nonton. Jadi supaya anak tidak teringat di rumahnya, udah disediakan gitu. Nah gitu. Kalau mau anak itu di pesantren dan sekolah biasa. Lulus dari Al-Mubarak ada yang ke luar negeri, ada ke Mesir, ada Yordan. Anak saya sendiri ke Yordan. Ya, termasuk juga karena pendidikan ijazah apa saja, ijazah negeri, ijazah SMA, SMK-nya ada tahun ini insya Allah. Nah inilah ibu-ibu mengharapkan kita harus menjaga anak-anak kita seperti Nabi. Terus ada lagi berikutnya, Nabi Ibrahim, nomor 6-nya, Nabi Ibrahim mempersatukan umat lewat sholat. Robbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana liyuqimus sholah faj'al af'idata minan nas. Ya Allah, agar anak cucu kami mau mendirikan sholat, supaya hatinya dijadikan hati yang bersatu. Ternyata mulai tentram bersatu itu dimulainya dari sholat. Sebab orang kalau sudah sholat berjamaah di masjid di mana, terasa itu bersatunya. Tidak ada perbedaan status sosial kalau sudah masuk ke masjid, apa itu gubernur maupun tukang bubur sama, insinyur maupun tukang cukur masuk di masjid sama, profesor maupun tukang sol sama, dokter maupun ojek motor masuk ke masjid sama, jenderal maupun kopral sama, DPR, MPR, DR, tukang ember juga sama. Ini benar-benar bahwa masjid menjadikan lambang persatuan doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, hebatnya. Yang ketujuh, Nabi Ibrahim menyiapkan generasi penerus. Dalam Al-Quran disebutkan Rabbana wab'as fihim rasulah. Ya Allah, mudah-mudahan engkau mengutus Nabi yang terakhir dari anak cucu kami di kota Mekah ini adalah seorang anak menjadi Rasul. Maka setelah 25 tahun Nabi Ibrahim berdoa, baru lahir Nabi Muhammad, anak keturunan. Jadi keturunan dari Ismail, dari Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Inilah hebatnya Nabi Ibrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk. Selamat hari Idul Adha dan selamat berjuang beras, baju dan uang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.